Swastiastu. Kami dari silabus 8, kelompok 5, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Nikadek Rarayora Tamara, absen 17, yang kedua ada Gusti Ayu Ketut Sekartiani, absen 4, yang ketiga ada Imade Wahyu Aditya, absen 9, dan yang terakhir, saya sendiri, Niputu Nita Maharani. Kami akan membawakan materi mengenai koperasi dan mekanisme koperasi. Dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia dari Sudarsono dan Edilius tahun 2002, dapat merangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan pasar, hubungan pelayanan, dan hubungan kepemilikan. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bakal lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jadi, permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Jadi, kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Nah, jadi kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Pertama, ada pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan koperasi. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Nah, yang ketiga ada pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya akan menimbulkan hubungan utang piutang. Pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan. Sebab koperasi bukan kumpulan modal, tetapi orang-orang atau badan hukum koperasi. Pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Hubungan pelayanan. Hubungan pelayanan ini muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk pelayanan koperasi terhadap anggota melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Nah, ada 2 faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Yang pertama, adanya tekanan persaingan dari organisasi lain. Yang kedua, perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya, anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Kewajiban dan hak pribadi adalah kewajiban dan hak dalam kehidupan kegiatan koperasi. Setiap anggota mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan koperasi. Bila pemanfaatan fasilitas secara reguler tidak memberikan hasil dalam memajukan kepentingan ekonomis para anggota. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi.
Kekuatan. Yang pertama, economies of scale, yang artinya adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar, yang artinya kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, adanya internal market dan external market, resiko ditanggung bersama. Yang keempat, pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Kelemahan. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Koperasi dalam berbagai struktur pasar. Dalam potensi koperasi, dalam sistem pasar menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba atau sisa hasil usaha yang mampu menggandakan cadangan-cadangan guna mengembangkan usaha selanjutnya. Koperasi mempunyai dua pasar, yaitu internal market dan external market. Internal market di mana arah penyaluran barang koperasi ditujukan kepada anggota-anggota. Sedangkan external market, pasar yang ditujukan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi bertindak sebagai pemasok atau disebut supply kooperatif dan marginal cost sama dengan refund. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan ad cost tanpa harga kekurangan. Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal menentukan harga daripada pasar karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal. Yang keempat, koperasi dalam struktur pasar dapat dilihat dari sifat dan bentuknya yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pasar dengan persaingan sempurna atau perfect competitive market, yang merupakan struktur pasar yang paling banyak digunakan oleh para ahli ekonomi sebagai dasar analisis dan perencanaan suatu perekonomian. Yang kedua, pasar dengan persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market, yang terbagi menjadi 4 bentuk pasar, yaitu yang pertama ada pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua ada pasar monopolistik, adalah kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Yang ketiga ada pasar monopsoni, adalah di mana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli produk yang dihasilkan. Yang keempat, pasar oligopoli, hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Kesimpulan, koperasi memiliki peluang seiring dengan krisis yang terjadi di Indonesia dan Asia pada umumnya. Kegagalan industri besar untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi koperasi untuk menyatakan dirinya sebagai fundamental perekonomian. Untuk menggapai peluang itu dan menempatkan kembali koperasi sebagai fundamental perekonomian, diperlukan perubahan yang komprehensif. Yang harus dibenahi segera adalah yang pertama, reorientasi dan reorganisasi koperasi. Koperasi diorientasi dan diorganisasikan sebagai bangun perusahaan yang profesional. Koperasi harus berdiri tegak sebagai bangun perusahaan yang mandiri dan efisien. Yang kedua, reaktualisasi peranan pemerintah. Pemerintah harus ikut serta dalam pembangunan koperasi secara sinergis dengan masyarakat. Berikut ada 4 pertanyaan untuk audiens. Yang pertama dari Wahyu Aditya. Apa yang dilakukan koperasi bila ingin memaksimumkan keuntungan dalam struktur pasar monopolistik? Yang kedua,
dari Ayu Sekar. Hal apa yang perlu dicermati dari konsepsi pasar persaingan sempurna ini bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global? Yang ketiga, dari Rara, bagaimana pasar tenaga kerja koperasi bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas? Yang keempat, dari Nita Maharani, mengapa adanya interlinkage market pada koperasi merupakan kekuatan lain yang dimiliki institusi koperasi?